Hai guys, selamat datang kembali di channel sebuah anime. Di video kali ini, gue akan melanjutkan alur cerita anime Magi The Kingdom of Magic atau season 2-nya. Ini adalah part 2-nya. Kalau kalian belum nonton part 1-nya, kalian bisa nonton lewat link yang gue taruh di deskripsi. Oke, nggak usah lama-lama, ini dia ceritanya. 1 tahun Aladin telah bersekolah di Akademi Magnostat di koridor pertama bersama dengan Spintus. Mereka berdua dipromosikan naik ke kelas 2. Bagi murid yang berada di koridor kedua ke bawah tidak bisa naik ke kelas 2 dan harus mengulang. Orang-orang terkejut saat upacara penghargaan siswa kelas 1 terbaik. Prestasi itu diberikan bukan pada Aladin, justru pada Titus Alexius dari Kekaisaran Rome. Setelah itu, Matal Mogamed mengadakan pertarungan antara Aladin dan Titus untuk melihat kemampuan mereka berdua. Mereka menggunakan Composite Magic. Composite Magic atau Fukugo Maho adalah jenis sihir yang diciptakan dari gabungan beberapa tipe sihir. Titus menggunakan Aberrant Magic. Aberrant Magic adalah sihir terkuat para penyihir yang menggabungkan beberapa elemen sihir untuk menciptakan bencana alam. Titus menciptakan jurus Destruction yang terbuat dari sihir panas, sihir air, dan sihir kekuatan. Sihir ini tersusun dari ratusan formula yang menghasilkan ledakan seperti gunung berapi. Aladin membalas dengan jurus Hadika Hadeka. Jurus ini menggabungkan sihir suara dan sihir angin. Aladin menaruh sihirnya di tongkat sihirnya dan benda-benda yang tersentuh tongkat akan hancur. Aladin juga menggabungkannya dengan seni bela diri yang telah dipelajarinya untuk mengimbangi Titus. Saat mereka dalam pertarungan sengit, tak sengaja mereka merobek lengan baju yang memperlihatkan permata rahasia mereka. Mogamed lalu menghentikan pertarungan dan merekomendasikan mereka berdua menjadi muridnya langsung. Titus memberitahu Aladin di kamarnya bahwa dia adalah penyihir utusan Scheherazade dan permata di tangannya adalah alat komunikasi. Aladin juga memberitahu Titus bahwa dia adalah magi dan permata di tangannya untuk mencegah ruh memberikan kekuatan pada Aladin. Mereka berdua dalam misi rahasia untuk menyelidiki Magnostat. Pagi harinya, Aladin, Titus, dan Spintus mereka pergi ke pusat kota dan melihat alat-alat sihir membantu kehidupan manusia. Pengairan dan pertanian dikendalikan dengan sihir. Goy adalah non-penyihir. Bagi siswa yang telah naik ke kelas 2 akan mendapatkan status kewarganegaraan tingkat 2 dan tinggal di distrik 2. Di Magnostat, status kewarganegaraan dibagi menjadi 5. Kewarganegaraan tingkat 1 dipegang para penyihir kelas atas, tingkat 2 dipegang para penyihir biasa, tingkat 3 dipegang Goy yang mempunyai keahlian khusus, tingkat 4 dipegang Goy biasa, tingkat 5 dipegang Goy yang tidak mampu membayar pajak yang tinggal di distrik 5. Malam harinya mereka menyelinap di perpustakaan distrik 1 dan menemukan rahasia besar Magnostat. Distrik 5 ternyata berjumlah 200.000 orang dan jumlahnya 2/3 dari seluruh populasi Magnostat. Setelah itu mereka bertiga pergi ke distrik 5 yang berada di bawah tanah. Di sana mereka bertemu gadis kecil bernama Marga yang kesakitan. Magoi orang-orang yang hidup di sana disedot dan menjadi tenaga alat-alat sihir di ibu kota. Sebagai gantinya, warga di sana tidak perlu bekerja dan masih mendapat makan. Kebanyakan mereka puas dengan kehidupan seperti ini karena masih jauh lebih baik daripada saat masih dipimpin kerajaan Mustasim. Sayangnya, yang menjadi korban adalah anak-anak yang tidak bisa menikmati rasanya hidup di dunia atas. Setiap malam, para penyihir mendata penduduk distrik 5. Malam itu, mereka dipimpin penyihir kelas atas bernama Doron. Doron adalah penyihir spesialis life magic. Dia bisa menciptakan monster tanaman. Aladin dan teman-temannya ketahuan berada di distrik 5. Mereka pun dibawa ke hadapan Mogamed. Mogamed meminta Aladin untuk berbicara berdua saja. Mogamed bercerita bahwa Yam Raiha adalah anak angkatnya dan dia sangat menyayanginya. Besoknya, kelas 2 menerima pelajaran ideologi. Mogamed menggunakan Clairvoyance Magic atau sihir terawang untuk memperlihatkan kerajaan Musta'cim 70 tahun lalu. Para penyihir dulu dipaksa bekerja untuk kerajaan sampai magoinya habis dan meninggal, termasuk istrinya Mogamed. Mogamed meyakinkan anaknya bahwa penyihir terlahir untuk menyelamatkan semua orang. Semakin lama sihir makin berkembang dan orang-orang menjadi terlalu manja pada penyihir. Suatu waktu, wabah melanda negeri dan orang-orang menuduh para penyihir adalah penyebabnya. Para penyihir menjadi korban siksaan orang-orang. 30 tahun lalu, kerajaan Mustasim terlibat perang dengan kerajaan Partevia yang sangat kuat. Kerajaan Mustasim menggunakan para penyihir di baris depan sebagai tameng hidup. Banyak penyihir mati termasuk anaknya Mogamed. Mogamed tidak bisa membiarkan para penyihir mengalami penindasan terus-terusan. Mulai dari bangsawan yang hidup berfoya-foya dan kemalasan rakyat jelata, para Goy yang hidup dengan nafsu seperti inilah yang harus dikekang para penyihir.
Itulah alasan Mogamed meruntuhkan kerajaan Musta'sim yang semena-mena dan mendirikan negara penyihir untuk melindungi para penyihir dari seluruh dunia. Titus ingin menyelamatkan marga karena sosok marga yang ingin melihat dunia luar sama sepertinya. Karena kasihan dengan Titus, Mogamed membawa marga keluar dari distrik 5 dan hidup bersama dengan Titus. Penyakit marga juga disembuhkan teknologi sihir Magnostat. Di kelas 2, para siswa akan mendapatkan Zemi. Zemi adalah maref tingkat tinggi yang hanya bisa didapatkan siswa terpilih. Aladin mengikuti Zemi yang mempelajari tentang sifat dan konversi ruh. Gurunya bernama Iren Smirnov. Iren menunjukkan pada Aladin dan yang lainnya bahwa ruh putih bisa diubah menjadi ruh hitam dengan kondisi tertentu. Berbeda dengan ruh putih yang tidak bisa dikendalikan, ruh hitam bisa menciptakan keajaiban dengan menciptakan makhluk hidup buatan. Titus memang menjalankan misi dari Scheherazade, tapi dia terlanjur hidup bahagia bersama dengan marga Aladin dan yang lainnya. Titus selalu meminta pertolongan Mogamed. Titus menceritakan bahwa dia bukanlah manusia, tapi cloning yang diciptakan dari bagian daging dan tulang Scheherazade. Selama 14 tahun, Titus belajar sihir dari dalam tanah dan ingin melihat dunia luar. Setelah melihat dunia luar, Titus tidak ingin semuanya berakhir. Setelah itu, tubuh Titus diambil alih Scheherazade. Scheherazade menawarkan Mogamed untuk menjadikan Magnostat sebagai provinsi dari Kekaisaran Rhem. Karena Mogamed menolak, Scheherazade pun menyatakan perang pada Magnostat. Scheherazade juga memaksa Titus untuk kembali ke Kekaisaran Rhem. Tapi Mogamed memutuskan untuk menyelamatkan Titus dan menghancurkan permata merah di tangan Titus. Mogamed memberitahu Aladin bahwa 12 tahun lalu, Idnan adalah orang yang memperkenalkan ruh hitam padanya. Mereka berdua terlibat dalam proyek pembuatan jin hitam dan Dark Metal Vessel. Tapi hubungan mereka berdua putus setelah Idnan membagikan Dark Metal Vessel pada Goy. Magnostat juga menjual alat-alat sihir ke para bandit untuk mendapatkan pemasukan. Titus diangkat menjadi penyihir kelas atas dan mendapatkan kewarganegaraan tingkat 1. Dimulailah perang besar-besaran. Kekaisaran Rhem menurunkan prajurit reguler. Magnostat dilindungi 3 lapis Borg besar. Kekaisaran Rhem menunjukkan kekuatan sains pada Magnostat. Dengan gabungan unsur-unsur kimia, Rhem bisa menciptakan bom yang menyerang Borg lapis pertama dari darat maupun udara. Alhasil Borg lapisan pertama Magnostat pun hancur. Mogamed lalu mengeluarkan senjata rahasianya berupa mesin sihir pemusnah massal yang menembakkan laser beam sangat kuat yang membumi hanguskan banyak orang. Setelah itu, pasukan Fanalis Kekaisaran Rhem yang dipimpin Mu Alexius turun tangan. Mereka menggunakan batu-batu raksasa untuk memblokir serangan laser itu. Mesin pembunuh massal itu menggunakan tenaga dari magoi orang-orang di distrik 5. Karena keadaan terdesak ini, banyak warga distrik 5 tumbang karena penyedotan magoi yang berlebihan. Aladin lalu menghancurkan mesin pembunuh massal untuk menyelamatkan warga di distrik 5. Aladin melepas segel permatanya agar bisa menggunakan kekuatan magi lagi. Para penyihir bertarung melawan pasukan Fanalis. Para penyihir menyerang dengan terbang dari atas yang membuat mereka bisa mengalahkan sebagian besar pasukan Fanalis tanpa bisa diserang balik. Mu Alexius juga adalah seorang penakluk dungeon. 2 pasukan Fanalis bernama Miron Alexius yang juga adik dari Mu dan Lolo adalah household member dari Mu. Mereka berdua lalu menyerang para penyihir dengan household vessel. Jin milik Mu bernama Barbatos yang berspesialis dalam strength magic atau sihir kekuatan. Mu, Miron, dan Lolo membalikkan keadaan dan mengalahkan sebagian besar penyihir. Mereka bertiga melanjutkan menyerang Borg Pleidoom Magnostat lapis kedua. Saat mereka bertiga hampir berhasil menghancurkan Borgnya, mereka tiba-tiba terkena serangan dari raksasa pasir. Raksasa itu terbuat dari sihir gravitasi Aladin. Aladin menunjukkan kekuatan supernya sebagai magi yang mendapatkan pasokan kekuatan dari ruh tanpa batas. Aladin berniat mengakhiri perang tanpa lagi ada korban yang berjatuhan. Aladin lalu mengubah raksasanya menjadi pasir kembali dan mengempaskan semua pasukan Kekaisaran Rhem kembali ke pantai. Alhasil, Mogamed dan penyihir kelas atas yang berada di ruang komando bisa menciptakan Borg lapis ketiganya kembali. Aladin menyerang mental para prajurit Kekaisaran Rhem. Setiap kali mereka menghancurkan Borg pelindung Magnostat, Aladin akan menghempaskan mereka kembali. Prajurit-prajurit Rhem pun diambang putus asa. Mu lalu mengeluarkan kartu terakhirnya dan berubah ke mode full Jin Equip. Mu menjadi lebih cepat dari siapapun dan lebih tajam dari apapun. Mu dengan mudah menembus Borg pelindung Magnostat lapisan pertama dan bertarung melawan Aladin. Tongkat sihir Aladin, warisan Baba ini hancur terkena metal vesselnya Mu. Mu berniat menggunakan Extreme Magicnya untuk membelah Aladin dan Academy City menjadi 2. Tiba-tiba muncul Alibaba yang menggagalkan serangan Mu dengan Amol Seikanya. Amol Seika bisa mematahkan metal vessel apapun seperti yang dilakukannya pada metal vessel milik Hakuryu.
Mu yang kehabisan magoi kembali ke wujud asalnya. Alibaba datang ke Magnostat bersama dengan kapal Kekaisaran Rem. Setelah itu, Scheherazade sendiri yang muncul di hadapan mereka dan meminta Aladin untuk berbicara dengannya. Scheherazade pun menarik mundur semua pasukan Rem kembali ke kapal. Scheherazade mengatakan pada Aladin bahwa dia hanyalah klon seperti Titus dari Scheherazade yang asli. Dia hanya membawa kesadaran Scheherazade saja, sedangkan tubuh aslinya tidak bisa bergerak karena sudah tua. Karena Aladin memiliki Wisdom of Solomon, Aladin juga mempunyai ingatan akan kehancuran dunia lain bernama Almatoran yang disebabkan karena Altamen. Aladin memberitahu Scheherazade tentang itu, dan Scheherazade pun memutuskan untuk mengakhiri perang. Scheherazade meminta maaf pada Titus karena terlalu memaksakan kehendaknya pada Titus yang ingin hidup bebas. Klon Scheherazade memberitahu Titus bahwa tubuh aslinya hanya bisa bertahan hidup beberapa hari lagi, dan memperbolehkan Titus untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya bersama orang yang disayanginya di Magnostat. Di Magnostat, korban meninggal dari penyihir mencapai ratusan, tapi justru Kekaisaran Ko ganti mendekati Magnostat. Mogamed pun menggunakan kartu as terakhirnya untuk melindungi Magnostat. Di lubang bawah tanah bagian paling dasar adalah tempat eksperimen Mogamed tentang ruh hitam. Dia menggunakan aberran magic untuk mengubah ruh para kriminal menjadi hitam. Dengan banyaknya ruh hitam, Mogamed bisa menciptakan para jin hitam. Ini adalah metode yang diajarkan Idnan pada Mogamed. Untuk mengendalikan langsung para jin, Mogamed mengorbankan ruhnya sendiri menjadi hitam. Para jin hitam itu langsung pergi menyerang Kekaisaran Ko yang dipimpin Koharen. Koha menggunakan pedang raksasanya untuk melindungi pasukannya, tapi sayangnya sebagian besar mati mengenaskan. Koha langsung berubah ke mode full jin equip dan menghancurkan para jin hitam. Tapi jin hitam bisa beregenerasi. Karena ruh hitam sangat banyak, Mogamed bisa menciptakan jin hitam sebanyak yang dia mau. Koha suka mengumpulkan orang-orang buangan menjadi pasukannya. Itulah kenapa dia dicintai semua bawahannya. Tiba-tiba muncullah Alibaba yang dalam mode full jin equip, yang juga membantu Koha melawan para jin hitam. Setelah itu muncul juga monster naga bernama Shoen. Shoen adalah household member dari Koen Ren yang sudah berada dalam tahap assimilation. Tahap assimilation atau Doka adalah tahap terkuat household member yang kekuatannya setingkat dengan jin equip milik para penakluk dungeon. Di tahap assimilation, tubuh fisik mereka akan berubah menyerupai jin dan tidak bisa kembali ke wujud manusia lagi. Selain Shoen, household member bawahan Koen lainnya juga berada dalam tahap assimilation, yaitu Seishuri, Kinkaku, Kokutonsho. Di tahap assimilation, mereka bisa mengubah ukuran tubuh mereka. Koen juga menggunakan sihir penyembuhan dari jin Phoenix untuk menyembuhkan Koha yang terluka. Para jin terus berdatangan tanpa henti. Mogamed juga mengirimkan para jinnya untuk menyerang Kekaisaran Rem yang sudah mundur dari peperangan. Setelah itu Titus menemui Mogamed dan mencoba menghentikannya. Titus menggunakan aberran magic sangat kuat yang mengorbankan magoi yang tersimpan dalam dirinya selama 14 tahun ini. Titus berhasil menghentikan sihir kendali Mogamed, tapi dia sendiri berakhir mati menyiksakan tulang belulang. Tapi semuanya sudah terlambat karena medium telah lahir. Medium menyerap magoi Mogamed sampai dia mati. Medium adalah makhluk yang terbentuk dari berkumpulnya ruh hitam dan magoi yang sangat banyak. Medium menciptakan lubang hitam yang menarik Black God atau dewa hitam dari dunia lain. Aladin lalu memanggil para jin untuk memberitahu orang-orang agar kehancuran dunia lain bernama Almatoran tidak terjadi di dunia ini. Para jin meminta para pengguna Metal Vessel untuk menyegel lubang hitam agar dewa hitam tidak masuk ke dunia ini. Caranya adalah menghancurkan medium. Medium menciptakan jin hitam yang tak terhitung banyaknya untuk menyerang semua orang. Setelah itu, para pengguna Metal Vessel dari Kekaisaran Ko berkumpul dan masuk ke mode full jin equip untuk bertarung melawan para jin yang dikeluarkan medium. Koen menggunakan kekuatan jin Agares yang berspesialis dalam sihir gravitasi untuk membuat lubang di bumi dan memancarkan magma dari dalam bumi. Dengan pasokan lava yang melimpah, Koen bisa menggunakan kekuatan jin Astaroth untuk menghancurkan banyak jin hitam dengan apinya. Koen dan Alibaba juga menggabungkan kekuatan ekstrim magic mereka untuk menghancurkan medium. Tapi sayangnya medium masih belum hancur dan justru berevolusi ke tahap 2. Di tahap ini, medium sudah mendapatkan sebagian kecil kekuatan dewa hitam. Medium bisa menyerap ruh apapun dengan menjadi sangat kuat. Komeren menggunakan kekuatan jin yang berspesialis dalam Space and Time Magic. Space and Time Magic adalah sihir turunan dari sihir petir. Kome memindahkan gunung-gunung dengan sihirnya untuk menghantam medium, tapi sayangnya masih gagal. Aladin adalah titisan Solomon dari Almatoran yang dirawat Ugo di Secret Palace. Secret Palace adalah pusat pengedaran ruh yang berjalan di dunia.
Gyokuin adalah magi dari Almatoran di zaman Solomon yang memimpin Altamen untuk memberontak. Medium mencoba untuk bersatu dengan Dewa Hitam, tapi digagalkan serangan super kuat seseorang. Orang itu adalah orang yang diramalkan di masa depan bisa setingkat dengan Solomon. Dialah Sinbad. Sinbad juga membawa sekutu-sekutunya dari aliansi 7 lautan yang juga pengguna metal vessel, yaitu Raja Sasan, Darius Leokses, Raja Heliohab, Armakan Amunra, Ratu Artemira, Miradianus Artemina, dan kepala suku Imucak, Rametoto. Mereka langsung berubah ke mode full Jin Equip. Mereka juga membawa bawahan yang sudah berada dalam tahap assimilation, termasuk Drakon, salah satu jenderal kerajaan Sindria. Yunan dan Morgiana juga datang. Kekaisaran Rem juga ikut membantu. Mau datang bersama dengan Panglima Kekaisaran Rem, Ignatius Alexius yang juga seorang pengguna metal vessel. Scheherazade lalu menggunakan seluruh kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan aberran magic yang memberikan buff Magoi melimpah pada semua pengguna metal vessel. Para pengguna metal vessel lalu menggabungkan extreme magic bersama-sama dan melancarkan serangan super kuat pada medium. Karena serangan itu medium melemah, Aladin memanfaatkan itu dengan menggunakan Wisdom of Solomon untuk masuk ke dalam medium bersama dengan Yamraiha. Di dalam sana ada ruh Mogamed yang bersama dengan ruh Titus. Aladin meminta Mogamed untuk kembali ke Magnostat sekali lagi membimbing para penyihir, tapi dengan cara yang lebih baik. Mogamed tidak bisa melakukannya karena dia tidak bisa begitu saja meninggalkan jiwa-jiwa orang yang sudah dia ubah ruhnya menjadi hitam. Karena itu, Mogamed meminta Aladin untuk menemukan cara agar ruh hitam bisa kembali ke aliran ruh putih. Karena banyak sekali orang di dunia yang mati dalam keadaan membenci takdirnya dan mati dengan ruhnya menjadi hitam. Yamraiha berterima kasih pada Mogamed karena telah merawatnya sejak kecil. Mogamed memberikan tongkat sihirnya pada Yamraiha. Mogamed lalu pergi ke aliran ruh hitam. Di luar, medium menjadi hancur dan Dewa Hitam kembali ke dunia lain. Sinbad memutuskan untuk mengambil Magnostat sebagai bagian dari aliansi 7 lautan dan menjadikan Yamraiha sebagai pemimpin Magnostat menggantikan ayah angkatnya. Untuk Koen sendiri memilih untuk mengambil Aladin karena dia ingin tahu lebih dalam mengenai kebenaran dunia. Ruh Scheherazade dan Titus berada di Secret Palace. Scheherazade meminta Ugo untuk menunjuk Titus saja yang menjadi magi karena dia sendiri sudah hidup terlalu lama. Titus lalu hidup kembali menjadi magi menggantikan Scheherazade dengan tubuh baru. Oke, sekian dulu alur cerita Magi The Kingdom of Magic atau season 2-nya. Selanjutnya gue akan membahas juga alur cerita manga lanjutan animenya. Nantikan aja video Magi gue berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.